Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan selamat menyaksikan dan selamat datang di video Kak Yoga ini. Di sini Kak Yoga membuat sebuah video tentang buku kelas 2 tema 2 tentang hidup rukun di rumah. Baik, langsung saja ke materinya. Apa itu hidup rukun? Ada yang tahu nggak apa itu hidup rukun? Nah, di hidup rukun itu yaitu saling menghormati dan menyayangi satu sama lain, baik orang lain maupun juga keluarga. Nah, berikut contoh-contoh hidup rukun. Nah, adik-adik bisa melihat di gambar ini. Di sini ada ayah, ibu, adik, dan kakak yang sedang hidup rukun di dalam keluarga. Kemudian ada juga hidup rukun di sekolah dengan teman. Terus yang ini juga ada hidup rukun dalam masyarakat, yaitu bergotong royong, contohnya membersihkan solokan. Terus yang selanjutnya di sini ada hidup rukun adik dan kakak di rumah yang membaca cerita bareng. Jadi itulah contoh-contoh hidup rukun ya. Lanjut. Di sini Kak Yoga mempunyai sebuah cerita nih. Jadi ceritanya itu Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Selalu menjaga kerukunan di rumah. Jadi ceritanya itu ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka rukun. Nah, dari cerita tadi kira-kira apa nih yang kalian tidak pahami? Apa kalian tadi melihat dan mendengar ada kata buah hati? Apa sih itu buah hati dan buah tangan? Mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih itu buah tangan? Nah, jadi buah hati adalah anak, artinya anak. Buah hati itu artinya anak, bukan buah yang ada hatinya ya. Nah, contohnya di kalian ini buah hati dari ibu-ibu kalian ya. Kemudian buah tangan apa dong? Apa buah ada di tangan? Bukan. Jadi buah tangan itu artinya adalah oleh-oleh. Nah, mungkin kalian juga bertanya-tanya, sedangkan ungkapan itu adalah gabungan kata yang berbeda dengan kata aslinya kan. Tadi buah tangan, buah hati kan artinya berbeda kan dengan artinya. Contoh ungkapan bermakna berbeda, yaitu misalnya ayah pulang dari Tasikmalaya membawa buah tangan. Artinya adalah ayah pulang dari Tasikmalaya membawa oleh-oleh. Begitu. Jadi buah tangan itu artinya oleh-oleh. Contoh lagi nih, Dio adalah buah hati dari orang tuanya. Artinya Dio adalah anak dari orang tuanya. Nah, jadi begitu. Arti buah hati di sini artinya adalah anak. Nah, sampai sini kalian paham anak-anak? Oke, kita lanjutkan saja ke video berikutnya ya. Lanjutkan percakapan di bawah ini berdasarkan teks di atas. Nah, misalnya ayah nih membawa buah tangan atau oleh-oleh untuk anak-anaknya. Nah, untuk Udin dan juga kakaknya. Nah, apa kira-kira yang akan kalian, kalau kalian sebagai Udin dan sebagai kakaknya, apa yang kalian akan ucapkan ketika ayah membawa buah tangan atau oleh-oleh? Mungkin Udin akan bilang, "Hore, aku dapat oleh-oleh." Terus kakaknya akan bilang, "Terima kasih ayah untuk oleh-olehnya." Atau kalian punya ide lain, silahkan bisa
kalian jawab sendiri ya. Nah, terus di sini ada contoh-contoh soal nih. Mutiara yang pertama, Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam rak buku. Buku-buku tersebut tersusun dengan rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita mudah untuk menghitungnya? Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Nah, mari kita hitung bersama-sama. Jadi, satu kelompok itu sama dengan 1 puluhan dan 5 puluhan sama dengan 50. Nah, ketika ada 50 tumpuk buku, 5 kelompok buku itu artinya berarti sama dengan 50. Nah, ditambah dengan 7 satuan berarti. Nah, jadi 50 ditambah 7 adalah 57. Jadi banyak buku adalah 5 tambah 7 sama dengan 57. Ingat, satu tumpukan buku itu isinya berbeda ya. Satu tumpukan puluhan dan ada yang satuan juga. Nah, misal contohnya lagi di sini ada 7 tumpuk buku. Ayo mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tumpuk buku berarti 7 tumpuk buku itu sama dengan isi buku itu adalah 70 buku. Nah, ditambah dengan buku yang di sampingnya. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini cuma ada 7 buku aja, berarti 70 ditambah 7 sama dengan 70 buku. Nah, begitu adik-adik sekalian. Sekarang perhatikan kembali buku-buku di dalam rak. Buku-buku di dalam rak dikelompokkan sebagai berikutnya tadi. Satu kelompok buku isinya 10 buku. Maka jika 10 kelompok buku jumlahnya itu berarti ada 100. Lah, kok dari mana bisa 100? Mari kita jumlahkan, hitung bersama-sama lagi. Kita hitung berapa tumpukan buku sih yang ada di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 buku. 10. Nah, setiap satu tumpukan buku itu isinya 10. Jadi di dalam 10 tumpukan buku itu berarti ada 100 buku. Oke, biar mempermudah amati gambar di sini di dalam video ya. Nah, di sini ada sebuah kubus nih. Satu kubus itu adalah satuan. Nah, yang ini adalah kubus satuan berjumlah 10 digambarkan menjadi satuan kubus puluhan. Kubus puluhan berjumlah 10 dapat diganti dengan satu kubus ratusan. Nah, seperti ini contohnya nih. Kubus ratusan digambarkan dengan kubus satuan berjumlah 100. Nah, gambarnya seperti ini. Ya, yang ini satu kubus satuan, yang ini kubus puluhan, dan ini kubus ratusan. Yang ngerti kan? Nah, udah, yuk untuk mempermudah adik-adik memahaminya. Mari adik-adik coba kalau kubus di bawah ini berapa ya adik-adik kira-kira? Yuk mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi jumlah buku yang ada di sini di kotak ini ada berapa? Ya betul, 8. Kalau kubus yang di sini nih, yang gambar satunya lagi, mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 20, berarti di dalam satu tumpukan satu baris kubus ini itu adalah totalnya puluhan, 10. Dan di sini ada 2 baris kubus, 2 kelompok kubus, berarti ini adalah puluhan dan di dalamnya adalah 20. Nah, kalau yang ini berapa ada? Nah, untuk kubus yang ini itu yang tadi udah dikatakan ini adalah kubus ratusan. Isinya di sini adalah 100 buah buku. Ini adalah kubus ratusan ya adik-adik. Bagaimana? Sudah paham belum?
Ya udah, yuk mari ikuti contoh di sini nih. Di sini Kak Yoga punya contoh. Di sini ada, ya ini tadi berapa di dalam satu kelompok kubus ini? Isinya ada ratusan, ya. Isinya adalah 100. Dan ini adalah satuannya adalah puluhan. Nah, ada 3. Jadi 30. Nah, sementara yang di sampingnya lagi itu ada berapa? Mari kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, jika dihitung, mari kita hitung bersama-sama. 100 ditambah 30 ditambah 8 berapa? Ayo, ada yang tahu? Ya betul, 138. Banyak isi buku di sini adalah 138. Nah, ada contoh lagi nih Kak Yoga nih. Mari kita isi jawabannya ya adik-adik, hitung bersama-sama ya. Ya ini, ya ini yang di sebelah sini yang gambarnya banyak kubusnya itu ada berapa ratusan ya, atau 100. Kemudian yang di sampingnya yang di tengah itu hitung bersama-sama ada berapa baris? 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 kelompok kubus atau 7 baris. Nah, setiap satu barisnya itu kan tadi adalah 10 ya, 10-an. Berarti di sini yang di gambar tengah ada 70 buku. Nah, kemudian yang di sampingnya lagi mari kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 buku. Nah, jadi jawabannya adalah 100 ditambah 70 ditambah 8 sama dengan 178 kubus. Bagaimana adik-adik? Sudah paham belum? Baik adik-adik, kita lanjutkan nih ke pembahasan yang selanjutnya, itu soal nomor 2 ya. Di sini ada 100 ya kan, ada 100 kubus. Di tengahnya lagi itu ada berapa kubus? Mari kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 baris kubus, berarti 70 buku. Kemudian yang satunya lagi itu ada berapa kubus ya? 1 kubus. Bila dibaca yaitu jumlahnya adalah 171 kubus. Oke, udah mulai mengerti. Sekarang kita akan belajar membaca bilangan ya adik-adik. Oke, di sini ada angka 145. Nah, bagaimana cara membacanya? Nah, cara membacanya itu adalah angka 1 menempati ratusan, yang itu yang atas 100. Kemudian angka 4 menempati puluhan. Nah, dan angka 5 itu menempati satuan. Jadi, untuk membaca 145 itu bukan 145 ya, tetapi 145. Nah, ada lagi nih di sini 205, 205. Ada angka 205. Siapa nih yang bisa? Nah, jadi angka 2 itu menempati ratusan dan angka 0 itu menempati puluhan, sementara angka 5 menempati satuan. Jadi membacanya itu bukan 205, bukan, dibacanya itu adalah 205. Lanjut lagi nih, ada 350. Nah, siapa nih yang bisa? Baiklah, biar kakak saja. Angka 3 itu menempati, ya benar, ratusan. Angka 5 menempati puluhan, betul. Dan angka 0 menempati satuan. Jadi dibacanya bagaimana? Ya betul, dibacanya 350. Begitu adik-adik. Nah, sekarang kita akan belajar menulis bilangan. Menulisnya gimana gitu. Kan tadi udah dibacanya, sekarang ditulisnya bagaimana nih? Pasti kalian tidak tahu. Ada sebagian yang tidak tahu kan? Nah, contohnya di sini ada angka 200 atau 200 ini ya. 200 kan? Tahu kan nulisnya bagaimana sih? Nah, jadi nulisnya itu kayak gini nih. 200. Terus ada lagi nih, ini 503. Bagaimana cara menulisnya? Menulisnya seperti ini, seperti yang ada di sini adik-adik. 503. Dan ini ada 452. Bagaimana cara menulisnya? Nih, menulisnya seperti ini. 452. Sampai sini paham adik-adik? Nah, di sini juga ada nih. Kita lanjut lagi.
Mutiara gemar membaca buku. Dia membaca berbagai jenis buku anak. Nah, ada buku cerita anak-anak, ada buku pengetahuan, dan ada buku nyanyian. Nah, di dalam buku nyanyian Mutiara itu ada sebuah lagu nih. Judulnya itu Peramah dan Sopan, ciptaan Pak Dul. Ya adik-adik, mari kita nyanyikan nih. Kita nyanyikan sama-sama yuk. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Gimana adik-adik? Seru kan lagunya? Mungkin segini saja untuk penyampaian materi dari Kak Yoga. Kurang dan lebihnya mohon maaf, Kak Yoga akan upload di video selanjutnya. Dadah adik-adik.